Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lause Nini. Bagaimana kabarnya? Lause Nini hari ini pakai jaket. Wah, bulan ini banyak yang hujan ya adik-adik ya. Lause berharap adik-adik jaga badan ya. Kita memakai baju yang hangat biar kita terhindar dari sakit ya. Oke, kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Aduh, Lause senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak. Meskipun kita berjumpa hanya melalui video, tetapi kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini. Meskipun hanya melalui video. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mulai dengan berdoa ya adik ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kembali. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau hadir dalam setiap hati kami dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bulan ini bulan apa ya kita memasuki? Awal bulan Desember. Kalau Desember kita merayakan hari kelahiran siapa? Kayaknya anak-anak pada sudah tahu nih semuanya. Betul sekali, kita merayakan Natal. Natal kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yuk, kita mau merayakan Natal, kita mau menyanyikan lagu Gita Surga Bergema. Yuk, kita nyanyi sambil bertepuk tangan juga bisa ya adik-adik ya, anak-anak.
Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hati setiap kita. Dia mau lahir di setiap hati kita dan menjadikan kita semuanya anak-anak yang istimewa. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, Ku Istimewa. Yuk, dengan gerakannya ya adik-adik ya. Yuk. Nyanyi lagu dengan semangat ya. Tapi untuk lagu yang satu ini kita butuh bantuan ya. Kita butuh bantuan satu Lause ya. Kita panggil yuk Lause Vena. Lause Vena mungkin ada di rumah tapi kita mau panggil. Yuk kita panggil 1, 2, 3. Lause Vena. Lause Nini. Ya ampun. Untung Lause Vena beribadah di rumahnya pakainya rapi loh. Bagus loh bajunya. Kita mau nyanyi lagu apa sih butuh Lause Vena? Kita pengen nyanyi lagu yang loncat-loncat. Wah, tahu Lause lagunya? Lagu apa ya Lause? Kita nyanyi lagu Jump, Jump, Jump. Jump into the light. Wah, siap. kita mau meloncat. Yuk kita meloncat untuk Tuhan ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give in your heart.
kita mau memasuki firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Yuk, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berkati hati setiap kami, agar kami mengerti apa maksud firman-Mu dan setiap kami diberkati. Tolonglah Saheni yang menyampaikan firman, Engkau juga berkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berita Natal adalah sebuah berita yang spektakuler. Loh, kok disebut spektakuler? Ya, karena sesuatu yang tidak biasanya. Ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah pergi ke Galilea, ke kota Nazaret, untuk bertemu dengan seorang wanita yang disebut apa? Perawan yang bernama Maria. Dikatakan Maria itu adalah tunangan daripada Yusuf. Ya. Pada waktu dia sedang berada di rumah, datanglah malaikat yang diutus Allah itu. Siapa tadi namanya? Gabriel. Diutus Allah untuk memberikan sebuah berita sukacita kepada Maria. Sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan. Jadi ketika Maria ada dalam rumah, lalu tiba-tiba nampaklah seorang malaikat Tuhan. Lalu kemudian dia memberi salam kepada Maria. Salamnya berbunyi demikian. Hai engkau yang dikaruniai. Ada kata salam dulu ya. Salam. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Waktu dia lagi stop, Maria itu menunjukkan sebuah mimik yang sangat terkejut. Lah kenapa terkejut? Bagaimana tidak terkejut? Tiba-tiba ada malaikat Tuhan dan memberi salam tentang dia yang dikaruniai oleh Tuhan. Lalu Maria kemudian bertanya-tanya, apa maksud salam ini? Dengan wajah ketakutan, dengan menatap malaikat itu, dan dia berpikir. Lalu dia mendengar kelanjutan daripada malaikat itu yang berkata begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Karena dilihat Maria takut sekali gitu ya. Lalu dikatakan, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Masih ada lanjutannya lagi. Ia akan menjadi besar, menjadi besar. Lalu dikatakan apa? Disebut anak Allah yang maha tinggi. 2. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Dia akan menjadi raja, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi dia akan menjadi besar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menjadi raja. Waduh, luar biasa sekali ya. Nah, pada waktu sudah disampaikan kepada Maria tentang hal ini, Maria melihat kepada malaikat itu, lalu dia berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena malaikat baru saja memberitahukan bahwa dia akan apa? Mengandung. Atau bahasa yang kita tahu, hamil gitu ya. Mama hamil adik gitu ya. Mungkin sering dengar, teman mama lagi hamil. Nah gitu ya. Lalu perutnya mulai gede. Nah itu. Maria mendengar berita bahwa malaikat memberitahu dia akan mengandung. Bagaimana mungkin? Karena pada umumnya ketika seseorang mengandung atau hamil, dia bersuami atau dia mempunyai suami. Maria itu bilang, saya ini belum bersuami, bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Bagaimana mungkin nanti saya bisa melahirkan gitu ya? Lalu malaikat itu melanjutkan ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi. Artinya apa? Akan menutupi, akan melindungi engkau gitu ya. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut anak kudus, anak Allah ya. Dan sesungguhnya dilanjutkan bahwa ada sepupunya juga Elizabeth yang begitu. Kita stop sampai sini. Nah, Lau Saheni mau mengajak kita untuk mendengar, menyimak berita tentang kelahiran ini. Sebuah berita yang luar biasa. Bukan sekedar seorang wanita yang akan melahirkan. Tapi ini yang dilahirkan adalah yang datang daripada Roh Kudus. Jadi bukan karena suami dan istri. Makanya Maria tidak perlu harus menikah. Karena dikatakan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu yang menaungi, yang melindungi
ya, yang memproteksi gitu ya bayi itu. Maria rahimnya dipakai untuk melahirkan anak Allah yang disebut Yesus, anak Allah. Luar biasa ya. Nah, mendengar berita itu, mengetahui kabar itu, Maria tidak kemudian bilang, aduh nanti malu, nggak mau. Anak-anak sudah tahu di rumah. Maria menjawab dengan sebuah kepatuhan yang luar biasa. Maria menjawab begini, sesungguhnya aku inilah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Roseheni ulang. Sesungguhnya aku inilah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu firman Tuhan mengatakan sesungguhnya malaikat itu juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabeth saudaranya itu juga akan mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya, ya, di bulan yang ke-6 bagi dia. Yang tadinya Elisabeth itu disebut mandul. Nah, Maria mendengar itu, dia menyimpan dalam hatinya, lalu dikatakan dia berangkat setelah malaikat itu pergi, dia berangkat ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Di situ ia pergi ke rumah Sakaria. Sakaria itu siapa? Suami daripada Elisabeth. Waktu dibilang Elisabeth dengar salamnya Maria, anak yang di dalam kandungannya itu melonjak, ya. Wah, Elisabeth pun penuh dengan sukacita. Firman Tuhan bilang penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian dia bilang begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wah, rupanya Elisabeth sudah memahami hal itu, ya. Sehingga dia merasa sesuatu yang istimewa. Maria wanita yang istimewa. Lalu dia berkata, kamu sungguh diberkati. Itu sebuah kepercayaan yang datang daripada Allah, gitu ya. Maria mendengar itu 3 bulan dibilang ia tinggal bersama dengan Elisabeth. Lalu pada ayat berikutnya, nanti kalau anak-anak sempat boleh buka ya, di dalam Lukas pasalnya yang pertama itu diceritakan ada ucapan syukur dari Maria. Maria berkata gini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu ada lagunya tuh. Hati jiwa memuliakan Tuhan. Ya, kurang lebih gitu dah. Nanti kalau ingat-ingat lagunya boleh dinyanyikan. Loh, saya ini tiba-tiba lupa nih ya. Tapi sebuah pujian yang dilontarkan oleh Maria yang menunjukkan bahwa dia percaya Allah melakukan yang baik. Dan ketika Elisabeth, orang pertama yang diketemukan pada waktu kehamilannya itu, Elisabeth memberi sebuah respon yang luar biasa. Bahkan mengatakan bahwa engkau adalah wanita yang diberkati. Ya, nah anak-anak hari ini kok ceritanya cuma gitu loh, kok nggak dilanjut. Nanti minggu depan ada lanjutannya nih. Tapi hari ini loh, saya ini mau setiap kita ingat, berita kelahiran Yesus adalah sebuah berita yang spektakuler, sebuah berita yang luar biasa. Allah mempercayakan seorang manusia, yaitu Maria, untuk melahirkan putranya yang kudus. Oleh apa? Oleh perlindungan yang datang daripada Roh Kudus. Sehingga Maria tahu-tahu dia hamil aja begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mencurahkan, ada anak yang dititipkan lalu nantinya akan dilahirkan. Nah, bagaimana kehidupan kita? Kita tidak bukan orang yang dititipi untuk melahirkan anak Allah yaitu Yesus. Tapi kita dititipi banyak hal dalam hidup kita. Kita dititipi mungkin kemampuan berbicara, kemampuan bermain musik, kemampuan apa aja yang Tuhan titipi pada kita. Kita mau nggak seperti Maria yang berkata, ini aku hambamu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Gak gampang ya, karena kadang-kadang kita suka seenaknya, diberi kemampuan untuk bermain alat musik, kita malas berlatih. Misalnya, kita diberi kemampuan untuk apa? Untuk berbicara. Dimintai tolong, ayo nanti baca puisi di gereja gini, nggak mau, gitu ya. Kita menolak, ya. Atau apalagi kemampuan bernyanyi, ayo ikut paduan suara, males. Kenapa? Kalau pulang sekolah minggu orang-orang pergi santai, saya harus ikut latihan, nggak mau. Wah, padahal kita dititipi nih misalnya. Ada banyak hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari belajar bertanggung jawab terhadap titipan-titipan Tuhan, ya. Belajar menerima dengan sukacita seperti Maria,
Ya, karena ketika Tuhan memberikan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kita untuk mengembangkan talenta-talenta itu. Apa talenta? Kemampuan. Apa kemampuan? Keterampilan. Apa keterampilan? Kesanggupan kita untuk lakukan. Ya, oke. Tuhan kiranya memberkati kita, semangat Natal. Memasuki awal bulan Desember ini, mari kita bawa hati yang taat pada Tuhan. Karena Tuhan suka. Kalau kita suka aroma, mungkin kalau coklat lagi dimasak, mami lagi bikin brownies, enak kali gitu ya. Atau bikin sebuah minuman yang harum, atau bikin kue Natal yang atau lagi masak ayam goreng gitu ya, seneng. Tapi Tuhan itu suka aroma apa? Aroma ketaatan. Nah, mari kita belajar taat sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengakhiri tahun ini dengan baik dan memulai tahun depan dengan baik. Tuhan menolong kita sekalian, belajarlah taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Ketika Engkau memberikan berita sukacita, yaitu berita Natal kepada Maria, bahwa dia dipercayakan untuk nantinya akan melahirkan seorang anak Allah, anak yang kudus. Melalui Roh Kudus Tuhan, dia berkata, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Hati yang taat ia punyai. Sehingga Elisabeth pun memuji Tuhan karena Maria yang mempunyai hati yang taat. Maria pun memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan dalam hidupnya dan dalam dirinya. Tuhan, kami mau hidup kami juga menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kami mau belajar taat. Tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. anak-anak. Nah, kita mau memberikan persembahan. Nanti kita minta tolong papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.